Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, sebenarnya surga 9 roh diamankan dengan sangat ketat, dan banyak tempat di dalamnya akan dijaga. Namun karena faktanya bahwa Chu Feng dan Bai Ruoshan adalah tamu yang berharga, maka Sima Huoli secara pribadi memerintahkan penjaga untuk memberi mereka perawatan yang baik, dan tidak ada yang berani menghentikan Chu Feng dan Bai Ruoshan. Dengan demikian, mereka bahkan dapat memasuki area terlarang seperti yang mereka inginkan. Menambahkan faktanya bahwa surga 9 roh bukanlah tempat yang sangat besar, maka dari itu mata surgawi Chu Feng akan sangat efektif. Hanya dalam 1 jam, Chu Feng menemukan sesuatu yang tidak wajar di sebuah gunung. Itu adalah gunung batu yang sangat besar. Gunung itu tidak terlalu tinggi, dan juga tidak terlalu curam. Namun meski begitu, luas permukaannya itu sangatlah besar. Itu tampak seperti batu besar berbentuk tidak rata, yang diikat di atas bumi. Gunung ini agak aneh, ucap Chu Feng. Mata surgawi Chu Feng berkedip saat dia menunjuk ke gunung aneh itu. Apa yang aneh tentang gunung itu? Tanya Bai Ruoshan sambil memeriksa gunung itu dengan hati-hati. Dia telah menggunakan semua sarana yang dimilikinya hanya untuk mencoba menemukan sesuatu yang aneh tentang gunung, tetapi sayangnya dia tidak berhasil. Jika medan perang itu masih ada, maka sudah pasti masih ada di sini. Chu Feng tidak menjelaskan alasannya kepada Bai Ruoshan. Namun sebaliknya, ia turun langsung dari langit dan mendarat di sudut gunung yang tersembunyi. Setelah mendengar kata-kata itu, Bai Ruoshan mengerti niat Chu Feng. Dengan demikian, dia tidak repot-repot bertanya lagi, dan sebaliknya mengikuti di belakang Chu Feng agar memungkinkan dia untuk mengambil alih. Chu Feng merasa bahwa gunung ini palsu, dan sesuatu yang telah diciptakan melalui penggunaan teknik spiritual yang sangat kuat. Menempatkan gunung palsu di tempat seperti itu, ini adalah sebuah kelainan atau keanehan. Dengan demikian, Chu Feng menyimpulkan bahwa gunung palsu ini pasti menyembunyikan sesuatu. Selanjutnya apa yang disembunyikannya, itu kemungkinan besar akan menjadi medan perang itu. Berdengung, Chu Feng tidak mencoba membuka gunung secara langsung. Sebagai gantinya, ia mulai membuat formasi spiritual. Dia berencana untuk membuka gerbang roh dunia dengan sempurna, itu saat berada di kaki gunung yang akan menuju ke dalam. Namun dengan segera ia menemukan bahwa, batu gunung sebenarnya memiliki kekuatan penangkal, dan itu tidak sesederhana yang ia bayangkan. Ada riak-riak spiritual. Itu benar-benar terbentuk dari teknik formasi spiritual. Chu Feng, kamu benar. Bagaimana menurutmu, bisakah kamu membukanya? Tanya Bai Ruoshan yang akhirnya menyadari kedalaman gunung ini. Ekspresi terkejut yang menyenangkan juga muncul di wajah kecilnya yang cantik. Percayalah, meskipun agak sulit, tapi itu tidak terlalu menjadi masalah. Beri aku waktu 2 jam, dan kita akan memasukinya dengan pasti, jawab Chu Feng yang dipenuhi dengan keyakinan, itu ketika dia terus memecah formasi di gunung tersebut. Mendengar itu, Bai Ruoshan tidak berbicara lagi. Seperti seorang gadis kecil yang taat, dia berdiri di samping Chu Feng dan diam-diam menyaksikan saat dia melakukan pekerjaannya. Bukannya dia tidak ingin membantunya. Hanya saja, dia tahu betul bahwa dia tidak mampu membantunya. Namun meski begitu, dia sangat percaya pada Chu Feng, dan dia juga tahu bahwa Chu Feng memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini. Pada saat ini, terlepas dari betapa sombongnya dia hanya bisa tetap sebagai penonton dan mempercayakan semua harapannya kepada Chu Feng. Pada saat ini, Bai Ruoshan yang memiliki bakat luar biasa dan kemampuan luar biasa yang selalu melakukan hal-hal sendiri, dia tidak merasakan kehilangan sedikit pun. Sebaliknya, dia merasa sangat rileks. Sebenarnya dia tidak terlalu sombong dan berpikir, bahwa dia akan selalu mengurus semuanya sendiri. Hanya saja, dia belum pernah bertemu orang lain seusianya yang bahkan lebih mampu daripada dirinya, yang bisa berdiri di depannya dan membantu mengurus masalah. Namun sekarang, Chu Feng telah hadir.
Chu Feng adalah orang yang bisa membantu Bai Ruoshan mengurus masalahnya. Bang! Tiba-tiba saja, ledakan teredam segera terdengar. Saat batu-batu yang pecah berputar-putar di udara, sebuah gerbang spiritual segera terkondensasi di kaki gunung. Adik Ruoshan, aku sudah berhasil membuat kontak. Ayo, ikuti aku, ucap Chu Feng. Setelah berhasil memecah formasi di gunung, Chu Feng berbicara kepada Bai Ruoshan dengan senyum di wajahnya. Bai Ruoshan mengangguk, dan kemudian langsung memasuki gerbang spiritual. Dia sangat mempercayai Chu Feng. Dengan demikian, dia dengan tegas percaya bahwa Chu Feng telah berhasil. Benar saja, Chu Feng ini memang tidak mengecewakannya. Ketika mereka berdua memasuki terowongan spiritual dan berjalan keluar melalui sisi lain, apa yang sebelumnya mereka alami berdua adalah dunia yang berbeda. Tidak ada apapun di tempat ini selain tulang-tulang orang mati. Itu benar-benar lautan kerangka manusia. Namun yang paling penting adalah, tulang-tulang di tempat ini tidak hanya berkilau putih dan seperti giok, bahkan ada beberapa yang memancarkan cahaya terang. Ini berarti bahwa pemilik tulang sangat kuat di masa lalu, dan harus menjadi ahli tingkat setengah marsial kaisar. Chu Feng, tempat ini memang medan perang dari masa lalu. Selain itu, banyak sisa-sisa yang kuat yang tertinggal. Hahaha, perjalanan kita ini benar-benar tidak sia-sia, ucap Bai Ruoshan. Melihat tulang-tulang ini, Bai Ruoshan menjadi sangat bersemangat dan benar-benar mulai tertawa terbahak-bahak. Ini adalah peristiwa yang sangat langka menurut standarnya. Dengan pikirannya, energi tak berbentuk melonjak keluar dari tubuhnya, dan menyerbu ke arah lautan tulang itu. Dia berencana untuk menyerap sumber energi tulang-tulang itu. Namun tepat pada saat ini, ekspresi Chu Feng yang telah dengan hati-hati memeriksa tulang dengan mata surgawinya, itu segera mengambil perubahan besar. Dia pun buru-buru berteriak, "Ruoshan, hati-hati!" teriak Chu Feng. Namun sayangnya, itu sudah terlambat. Bai Ruoshan tidak berhasil bereaksi terhadap kata-katanya tepat waktu. Karena pada saat energinya mendekati lautan tulang dan berencana untuk menyerap energi sumbernya, energi itu benar-benar menabrak dinding yang tak terlihat. Dan ternyata, ada layar pelindung yang tidak terlihat di sana. Ledakan. Bang! Pada saat layar pelindung tak kasat mata itu dipicu seperti mekanisme perangkap, penindasan yang tak terbatas pun datang dari atas. Bas-bas. Kekuatan yang kuat itu tidak hanya tak terhentikan, tapi kecepatannya juga sangat cepat. Chu Feng dan Bai Ruoshan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, itu sebelum mereka dibuat kewalahan dengan kekuatan yang menindas ini. Mereka tidak dapat bergerak sama sekali, dan tubuh mereka merasa sangat tidak berdaya. Bas-bas. Tepat pada saat ini, layar pelindung tak terlihat yang dipicu oleh Bai Ruoshan sebelumnya, itu benar-benar mulai menunjukkan bentuknya. Benar saja, itu adalah layar perlindungan. Setelah layar pelindung itu muncul, itu benar-benar menutup semua lautan kerangka di dalamnya, dan itu membuat Chu Feng serta Bai Ruoshan tidak bisa melihat mereka lagi. Namun meski begitu, layar pelindung itu tidak sepenuhnya disegel. Karena sebenarnya ada gerbang spiritual di atasnya. Selain itu, beberapa kata ditulis di gerbang spiritual itu. Tulisan itu berbunyi, "Roh dunia bisa masuk." Chu Feng, apa yang terjadi? Melihat ini, Bai Ruoshan berbalik untuk bertanya pada Chu Feng. Adik Ruoshan, cobalah untuk membuka gerbang roh dunia kamu. Lalu kita akan melihatnya, apakah kamu bisa mengeluarkan roh dunia kamu, kata Chu Feng. Bas-bas, dengan segera, Bai Ruoshan pun tidak ragu sedikit pun. Dengan pikirannya, gerbang roh dunia muncul di depannya. Setelah gerbang roh dunianya muncul, dua roh dunia dengan cepat berjalan keluar darinya. Dua roh dunia ini adalah pria dan wanita. Kedua perawakan mereka dibangun dengan sangat baik. Tidak hanya pria yang tampan dan wanita yang cantik, tapi mereka juga memancarkan aura suci. Roh dunia peri, roh dunia semacam ini adalah sesuatu yang telah dilihat Chu Feng sebelumnya. Itu karena, roh dunia Ziling juga dari roh dunia peri. Roh-roh dunia peri ini juga sangat kuat. Mereka bisa dikatakan sebagai yang relatif kuat di antara 7 roh dunia.
Bagi Bairuoshen untuk dapat memiliki roh dunia dari dunia roh peri, itu berarti bahwa teknik roh dunianya tidak akan lemah. Selanjutnya, kultivasi kedua roh dunia ini juga sangat kuat. Mereka berdua peringkat 4 Martial Kings, dan levelnya hanya lebih lemah sedikit dari Bairuoshen. Tuan, biarkan kami membantu kamu, ucap roh dunia peri. Ketika dua roh dunia itu muncul, mereka segera terbang ke Bairuoshen. Mereka segera melepaskan energi kuat mereka, itu untuk mencoba membantu Bairuoshen. Wah, roh dunia yang kuat, seru Chu Feng. Pada saat ini, mata Chu Feng segera bersinar. Ketika dua roh dunia memancarkan energi mereka, Chu Feng bisa merasakan bahwa kekuatan pertempuran mereka juga sangat kuat. Mereka sebenarnya mampu melintasi dua level di atas diri mereka sendiri. Karena seperti ini, meskipun dua roh dunia hanya peringkat 4 Martial Kings, tapi kekuatan pertempuran mereka yang sebenarnya akan menjadi peringkat 6 Martial Kings. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihat roh dunia selain si ratu, yang memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga. Saat ini, Chu Feng harus mengakui bahwa ia memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Bairuoshen. Itu karena jika dia tidak kuat, maka tidak mungkin baginya untuk memiliki roh dunia yang kuat. Selanjutnya, yang dilepaskan oleh dua roh dunia peri ini adalah energi mereka yang kuat. Cahaya keemasan pun bersinar, itu saat energi peri yang berlimpah melanda Bairuoshen. Namun sayangnya, bahkan dengan ini, mereka tidak mampu melepaskannya sama sekali. Karena hingga sedemikian rupa, sehingga terlepas dari seberapa kuatnya mereka tidak mampu merebut kekuatan menindas yang menekan Bairuoshen. Bahkan tidak perlu menyebutkan untuk menentang kekuatan yang menindas itu. Percuma saja, ini adalah formasi spiritual yang dibuat oleh seorang spiritualis dunia jubah kerajaan. Hanya para spiritualis dunia jubah kerajaan sajalah yang mampu menghancurkannya. Tampaknya Dewa Sembilan Roh sudah mengantisipasinya, bahwa seseorang akan datang untuk mengambil energi sumber ini. Mungkin itulah sebabnya dia mengatur formasi ini. Dia sengaja membuat layar perlindungan di luar semudah itu, karena formasi yang kuat seperti itu sudah menunggu kita di dalamnya. Benar saja, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jika kita ingin memperoleh keuntungan, kita harus membayar harganya, ucap Chu Feng. Meskipun situasinya tampak putus asa, tapi dia tidak terlihat khawatir sedikitpun. Chu Feng, apa yang harus kita lakukan? Tanya Bairuoshen yang mulai panik sedikit, karena formasi ini terlalu kuat baginya. Ini sangat sederhana, karena sumber energi itu hanya untuk roh dunia, kalau begitu, biarkan roh dunia kita pergi dan menyerapnya. Namun apakah mereka akan dapat melewati gerbang roh dunia itu atau tidak, itu akan tergantung pada roh dunia itu sendiri. Sederhananya, gerbang spiritual itu adalah cobaan bagi roh dunia. Jika roh dunia kita tidak memenuhi syarat, maka mereka tidak akan bisa melewatinya. Namun jika roh dunia kita mampu melewatinya, maka sumber energi di dalam sana adalah milik mereka untuk diserap, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, gerbang roh dunianya sudah muncul di depannya. Pada saat ini, itu tidak hanya Bairuoshen saja, bahkan dua roh dunia perinya juga mengalihkan pandangan mereka ke arah gerbang roh dunia milik Chu Feng. Dengan betapa kuatnya teknik roh dunia Chu Feng, mereka semua ingin tahu persis jenis roh dunia macam apa, yang telah membuat kontrak dengannya untuk menjadi roh dunianya. Di hadapan tatapan penuh perhatian dari tiga individu, ratu yang mengenakan rok mini hitam dengan anggun mengulurkan kaki panjangnya yang indah, dan kemudian berjalan keluar dari gerbang roh dunia Chu Feng. Ini, seru Bairuoshen. Ketika mereka melihat sosok si ratu, ekspresi Bairuoshen dan kedua roh dunia peri spiritual semuanya dibuat terkejut. Segera setelah itu, kekecewaan muncul di wajah mereka. Itu karena, si ratu tidak memancarkan energi asura yang berbeda. Namun sebaliknya, dia memancarkan aura kegelapan. Di dunia lain, tidak peduli seberapa cantik dan tidak berbahayanya si ratu kelihatannya, tapi setelah dicermati, sebenarnya dia mengeluarkan perasaan bahaya. Dengan demikian, Bairuoshen dan kedua roh dunianya merasa bahwa si adalah roh dunia iblis.
Roh dunia dari roh dunia iblis itu setara dengan dunia roh peri. Mereka berdua adalah roh dunia yang sangat kuat. Namun, dunia roh peri adalah musuh alami bagi dunia roh iblis, dan mereka secara alami tidak menyukai satu sama lain. Dengan demikian, meskipun kedua roh dunia peri ini terpana oleh kecantikan luar biasa si ratu, tapi mereka merasa tidak suka padanya saat mereka mengingat bahwa dia adalah roh dunia iblis. Adapun Bairuo Shen, dia tidak suka dengan si ratu. Itu karena, kultivasi si ratu telah mengecewakannya. Tidak peduli apa, roh dunianya sendiri berada di peringkat 4 Martial Kings. Namun sayangnya, kultivasi si ratu hanya berada di peringkat 9 Martial Lord. Karena baginya, dia terlalu tak tertandingi dengan Chu Feng yang begitu kuat. Namun apa yang tidak diketahui Bairuo Shen adalah, bahwa si ratu hanya berhasil memiliki kultivasi peringkat 9 Martial Lord ini, itu setelah Chu Feng memperbaiki banyak ahli tingkat Raja Martial setelah datang ke Tanah Suci Martialism. Karena jika tidak, si Raru bahkan tidak akan menjadi peringkat 9 Martial Lord. Chu Feng, kamu hanya memiliki satu roh dunia sajakah? Bairuo Shen bertanya pada Chu Feng. Chu Feng mengangguk. Ketika dia melihat Chu Feng mengangguk, Bairuo Shen tidak terus bertanya lagi. Sebagai gantinya, dia beralih kepada dua roh dunianya sendiri dan berkata, "Kalian berdua, setelah kalian masuk ke sana, kalian hanya bisa menyerap setengah dari energi sumber yang ada di sana. Adapun sisanya, itu adalah miliknya," ucap Bairuo Shen. Mendengar kata-kata itu, dua roh dunia itu merasa agak tidak senang. Namun meski begitu, mereka tidak berani menyangkal perintah Bairuo Shen. Jadi dengan terpaksa, mereka akhirnya menganggukkan kepala. Itu tidak dibutuhkan. Tidak perlu membaginya secara merata. Karena penguasa tempat ini menginginkan kita, para roh dunia untuk mendapatkan makanan dengan kemampuan kita sendiri, maka kita harus menggunakan kemampuan kita sendiri untuk menyerap energi sumber itu. Kalian semua, kalian pasti tidak akan mau menyerah terhadap aku. Pada saat yang sama, jika kalian tidak dapat menyerap energi sumber apapun, maka kalian tidak boleh mengeluh, ucap si ratu. Namun yang mengejutkan Bairuo Shen adalah, si ratu sebenarnya menolak niat baiknya. Lebih jauh lagi, dia melemparkan pandangan provokatif ke arah dua roh dunianya. "Yo, kamu benar-benar sombong. Jika kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, aku khawatir tidak akan ada sumber energi yang tersisa untukmu." Setelah mendengar apa yang Egi katakan, kedua roh dunia peri itu tertawa mengejek. Menghadapi ejekan mereka, si ratu hanya tertawa dengan jijik. Setelah itu, ketika rok mini hitamnya berkibar di udara, dia berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke gerbang roh dunia, dan kemudian melewatinya dengan lancar. Mencoba ke sana lebih dulu hanya untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu, cibir kedua peri itu. Melihat si ratu telah masuk melalui gerbang spiritual, dua roh dunia peri itu mendengus dengan dingin, lalu terbang ke gerbang spiritual dan dengan lancar melewatinya juga. "Chu Feng, bukankah roh duniamu itu terlalu sombong? Aku mengucapkan kata-kata itu untuk kebaikannya sendiri. Tetapi dari apa yang dia katakan, mungkinkah dia merasa bahwa dia akan dapat menyerap lebih banyak energi sumber jika tidak ada kendala?" Setelah tiga roh dunia itu pergi, Bairuo Shen mengeluh kepada Chu Feng. "Aku tidak merasa dia sombong. Karena sebaliknya, aku merasa bahwa dia percaya diri pada dirinya sendiri." "Oh iya adik Ruo Shen, jangan memanggilnya sebagai roh dunia. Karena sejauh yang aku ketahui, dia bukanlah roh dunia, tapi melainkan teman baik aku," kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Bairuo Shen langsung terkejut. Ekspresinya bahkan menjadi sedikit gelisah. Itu karena ketika Chu Feng mengatakan kata-kata itu, sikapnya menjadi aneh. Meskipun nadanya sangat normal, tapi sikapnya itu tampaknya telah memberikan seseorang perasaan yang tidak mampu menolak kata-katanya. Ini berarti bahwa, Chu Feng ini sangat peduli dengan roh dunianya. Sedangkan untuk tingkat perawatan, bahkan itu jauh melampaui dirinya. Namun tetap saja, itu adalah roh dunia. Karena itulah, Bairuo Shen menjadi bingung karenanya.
Bas-bas. Tiba-tiba saja, kekuatan yang menindas yang menekan Chu Feng dan Bai Ruoshan tiba-tiba menghilang. Kekuatan penindasnya menghilang, apakah formasinya telah rusak? Dengan penindasan yang menghilang, Chu Feng dan Bai Ruoshan buru-buru berdiri. Wah! Tepat pada saat ini, gerbang spiritual yang terhubung ke lautan kerangka itu tiba-tiba mulai sedikit menggeliat. Segera setelah itu, seorang wanita cantik keluar dari sana. Itu adalah si Ratu. Pada saat ini, si Ratu memiliki penampilan yang sangat segar. Dia memiliki senyum di wajahnya yang sangat cantik. Senyumnya benar-benar indah, dan itu sudah cukup untuk memikat seseorang hingga mati. Namun yang paling penting adalah, aura si Ratu tidak lagi dari peringkat 9 Martial Lord. Itu sebaliknya, dia sekarang peringkat 5 Martial King. Peringkat 5 Martial King, kultivasinya 2 tingkat lebih tinggi daripada Chu Feng. Si Ratu secara langsung meningkatkan kultivasinya dari peringkat 9 Martial Lord, itu ke peringkat 5 Martial King. Dari sini dapat dilihat bahwa, benar-benar ada sumber energi yang tersembunyi di tempat ini. Ketika dia melihat bagaimana kultivasi si Ratu telah meningkat, Bai Ruoshan memiliki ekspresi antisipasi di wajahnya. Dengan si Ratu yang dapat memperoleh energi sumber sebanyak ini, dia benar-benar menantikan seberapa besar kemajuan yang dimiliki oleh kedua roh dunianya. Logikanya, dengan berapa banyak kultivasi si Ratu telah meningkat, maka kultivasi kedua roh dunianya ini seharusnya juga semakin meningkat. Bahkan tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai puncak level Martial King. Kalau begitu, kekuatan bertarungnya juga akan sangat meningkat. "Tuan, selamatkan kami," teriak kedua roh peri itu. Tepat pada saat Bai Ruoshan sedang menunggu dengan hati yang penuh dengan antisipasi, dua suara lemah terdengar dari gerbang spiritual. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."